Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap dan semangat untuk mengikuti pembelajaran? Tentunya harus siap dan semangat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi yang baru, yaitu materi tentang latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Nah, di video kali ini nanti saya akan membahas tiga pokok bahasan utama dari latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Apa saja? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ada tiga pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian nasionalisme, kemudian faktor-faktor pembentuk kesadaran nasional, dan yang ketiga ada pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian nasionalisme. Secara etimologis, kata nasionalisme ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata nationalism dan juga nation. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, kata nation ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata natio, yang berakar kata dari naskor yang artinya lahir. Saya lahir, maaf. Yang kemudian dalam perkembangannya kata nation ini merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara dalam mencintai tanah airnya. Itu ya. Nah, untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mengartikan nasionalisme sebagai paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kemudian pengertian lainnya ada kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Dalam pengertian lain, nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan dengan semangat kebangsaan. Itu adalah pengertian nasionalisme. Nah, yang selanjutnya terkait faktor-faktor pembentuk kesadaran nasional. Faktor yang pertama adalah pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat. Penjajahan dan penindasan yang dilakukan kolonial Barat selama ratusan tahun ini akhirnya menyadarkan bangsa Indonesia bahwa perbaikan nasib rakyat Indonesia harus segera dilakukan. Rakyat Indonesia harus berjuang membebaskan diri dan tanah air dari jeratan penjajah Barat. Nah, dari sinilah kesadaran mereka akan nasionalisme itu muncul dan berkembang seperti itu. Kemudian faktor yang kedua adalah pengaruh pendidikan Barat. Pada awalnya pendidikan di Indonesia ini bersifat eksklusif dan terbatas. Hanya kalangan tertentu yang dapat menikmati pendidikan tanpa keterbatasan. Namun hingga tiba suatu waktu di mana Van Deventer mencetuskan politik etis untuk diterapkan di Indonesia. Politik etis ini akhirnya membuka kesempatan untuk kalangan pribumi atau warga Indonesia dapat merasakan pendidikan. Seperti itu. Nah, kemunculan kebijakan politik etis ini berawal dari situasi politik di parlemen kerajaan Belanda yang didominasi oleh Partai Sosialis. Mereka merasa bahwa pemerintah kolonial Belanda ini harus memberikan imbalan atas keuntungan yang selama ini diperoleh akibat menjajah dan mengeksploitasi sumber daya maupun kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kebijakan politik etis sendiri ini berisi tiga bidang atau tiga aspek, yaitu pengairan, transmigrasi, dan juga pendidikan. Nah, dari politik etis yang diterapkan ini kemudian kesempatan untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan ini tidak disia-siakan oleh pemuda Indonesia. Dari pendidikan inilah pikiran para pemuda terbuka dan juga akhirnya mulai menyadari arti penting kesadaran nasionalisme. Dari penyelenggaraan pendidikan ini nantinya lahir kaum terpelajar yang memiliki peran penting dalam proses terbentuknya kesadaran nasional pada warga Indonesia. Nah, di gambar sebelah kiri ini kalian bisa lihat itu yang gambar bangunan bawah adalah salah satu sekolah yang didirikan oleh Belanda yaitu Stovia. Kemudian gambar atasnya itu adalah pelajar-pelajar Stovia yang mana nantinya memiliki peran penting bagi terbentuknya kesadaran nasional dan juga akhirnya membentuk organisasi-organisasi pergerakan yang akan kita bahas di bagian selanjutnya.
Untuk faktor yang ketiga, ada pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Selain pengaruh pendidikan Barat, faktor lain yang berperan penting membentuk kesadaran nasional adalah pendidikan Islam. Setelah timbulnya gerakan pembaharuan, pendidikan Islam ini akhirnya dimodernisasi dengan mengubah sistem pengajaran dan kurikulum yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan modern yang diajarkan pada lembaga pendidikan Islam secara pasti dapat menyadarkan mereka akan pentingnya kesadaran nasional. Salah satu organisasi Islam yang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan pendidikan modern adalah organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Itu tadi adalah tiga faktor yang membentuk kesadaran nasional. Yang pertama tadi ada pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat, yang kedua ada pengaruh pendidikan Barat, kemudian yang ketiga pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Lanjut kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu terkait pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Jadi ada pihak yang memiliki peranan penting gitu ya, terkait bagaimana bisa membentuk kesadaran nasional pada warga negara Indonesia pada saat itu. Yang pertama ada peranan kaum terpelajar dan juga kaum profesional. Peran kaum terpelajar dan kaum profesional dalam proses terbentuknya kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah dengan membentuk beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Indis Party, Perhimpunan Indonesia, dan juga Partai Nasional Indonesia. Melalui pendirian organisasi-organisasi tersebut, kaum terpelajar dan kaum profesional berupaya untuk memupuk kebersamaan dan menyadarkan masyarakat di sekitarnya untuk bangkit dari keterbelakangan dan memperoleh kebebasan. Kemudian pihak kedua yang memiliki peran penting dalam proses terbentuknya kesadaran nasional adalah pers. Pers memiliki peran penting untuk terjadinya transformasi atau perubahan dalam masyarakat. Berkat perannya lah, masyarakat Indonesia pada saat itu mulai memiliki kesadaran nasional. Nah, beberapa surat kabar yang memiliki pengaruh penting terkait munculnya kesadaran berbangsa di Indonesia adalah surat kabar Bintang Hindia dan juga Medan Priai. Untuk contoh surat kabarnya bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan atas, itu adalah potongan surat kabar dari Medan Priai. Surat kabar Bintang Hindia terbit pertama kali pada Juli 1902 dan disebut sebagai pelopor kesadaran berbangsa di Indonesia. Surat kabar ini banyak memuat berita atau tulisan yang menggambarkan kemajuan bangsa lain di luar Hindia Belanda Indonesia. Dengan cara ini, para penulis dan editor surat kabar ini ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menggapai kemajuan. Beberapa tokoh pers dalam masa pergerakan nasional adalah Raden Mas Tirto Hadi Suryo, kemudian ada Abdul Muiz, Abdul Rifai, Suwardi Suryaningrat, dan lain-lain. Untuk dua tokoh pers dalam masa pergerakan nasional bisa kalian lihat di gambar ya sebelah kanan bawah. Nah, yang sebelah kiri bawah itu adalah gambar Raden Mas Tirto Hadi Suryo. Kemudian yang sebelah kanan bawah itu adalah gambar foto dari Abdul Muiz. Itu tadi adalah pembahasan singkat dari materi latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Dan jika kalian masih ingin bertanya atau menurut kalian ada hal yang masih kurang jelas, silahkan kalian bisa menanyakannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu di video lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.